Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya, nikmat sehatnya pada hari ini. Alhamdulillah Bapak dalam keadaan sehat walafiat, dan Bapak doakan semua untuk anak-anak TKJ mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan wabah COVID tahun ini cepat selesai dan semuanya dalam keadaan kehidupan normal seperti biasa. Kita melakukan aktivitas pembelajaran secara tatap muka, mudah-mudahan tahun ini. Untuk video kali ini Bapak akan mencoba untuk membawakan materi terkait dengan teknologi layar jaringan dan kompetensi yang terkaitan dengan teknologi layar jaringan ini. Yang pertama adalah menghubungkan komputer dengan komputer yang lain dalam satu jaringan, atau menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya, atau menghubungkan dengan jaringan secara global atau dikenal dengan internet. Nah, untuk saat ini video yang Bapak buat adalah kompetensi dengan menghubungkan antar komputer dalam satu jaringan dan menghubungkan dengan jaringan yang lainnya. Nah, perlu diketahui sebelum saya mempraktekkan pembelajaran menghubungkan komputer, Bapak akan mencoba menyampaikan tentang desain jaringan yang sederhana, tapi mudah-mudahan Anda paham maksud dari menghubungkan antar komputer ini. Di antaranya perangkat jaringan yang saya sediakan atau yang saya pakai adalah router baud Mikrotik tipe 201, di mana router baud ini terdiri dari beberapa port, ya, kalau nggak salah ada 10 port ya. Nah, di sini 10 port ini merupakan jaringan yang antara port yang satu dengan port yang lain memiliki ID network yang berbeda. Nah, di sini router ini difungsikan sebagai penghubung antar jaringan, ya, atau dikenal dengan routing lah, sebagai pengatur lalu lintas data, ya, dari klien yang mengirim ke server, dan sebaliknya server akan memberikan layanan kepada klien yang merequest. Oke, ini router. Selanjutnya, router ini bisa ditambahkan dengan switch, ya, sebagai penghubung antar komputer dalam satu jaringan, ya. Nah, kebetulan switch kita tidak disediakan, tapi ini anggap aja simulasi ada switchnya, ya, tapi dalam satu jaringan, ya. Jadi intinya ketika switch ada, maka jaringan itu masih dalam satu jaringan atau dalam satu ID network. Nah, selanjutnya lagi, sebagai titik node-nya ada klien, di mana klien yang sebelah kanan saya ini adalah klien 1, ya, di mana ID-nya akan berbeda dengan klien yang kedua, ya, itu beda jaringan. Coba Anda perhatikan, lihat kabelnya. Ya, ini port pertama terhubung dengan klien pertama, port kedua terhubung dengan klien kedua, ya. Oke, Anda memahami desain jaringan dulu. Setelah Anda memahami desain jaringan, maka konsep untuk menghubungkan sebuah komputer itu ada 4. Anda wajib memahami tentang IP address, ya, hostnya atau IP address kliennya. Yang kedua, subnet. Nah, subnet masknya ini Anda juga harus paham, ya. Kita sudah pernah belajar pada saat tatap muka atau pada saat daring kemarin, untuk penjelasannya masalah subnetting itu sudah dibuatkan materinya, tinggal Anda pahami lagi, digali lagi. Terus selanjutnya lagi, yang ketiga, Anda wajib memahami IP gateway-nya. Nah, terus selanjutnya lagi, yang keempatnya adalah memahami IP DNS-nya. Nah, masing-masing item ini memiliki fungsinya, memiliki kegunaannya, ya. Nanti kita akan mencoba untuk mempraktekkan apa sih kegunaan IP address,
subnet mask, IP gateway, dan IP DNS. Nah, oke, kita langsung aja to the point menuju ke aplikasi router MikroTik, ya, dimana yang kami atau yang saya pakai menggunakan Winbox, ya. Nah, perlu Anda ketahui untuk masuk ke dalam Winbox, untuk memasuki aplikasi router MikroTik, Anda ada 3 cara. Yang pertama bisa melalui browser, bisa melalui net install, atau bisa melalui Winbox, ya. Oke, nah saya menggunakan Winbox, dimana untuk Winbox ini saya sudah menampilkan, tapi akan mencoba untuk mendemokannya. Nah, ini adalah aplikasi Winbox, di mana Winbox-nya ini secara otomatis akan membaca Ethernet interface yang pertama, di mana yang terbaca adalah MAC address-nya, ya, itu nomor mesin port interface Ethernet-nya. Nah, ini menggunakan hexadesimal, kita pilih, klik, ya, ID MAC address-nya, lalu kita konekkan seperti ini. Nah, nanti akan munculnya ini, ya. Oke. Nah, setelah tampil, ya, aplikasi MikroTik secara GUI, ya. Nah, yang pertama yang Anda lakukan adalah mengatur IP address untuk klien dalam satu jaringan. Ya, ingat, IP address dalam satu jaringan itu seperti kayak di kelas C, 192, 168, 1. Nah, itu adalah ID network atau dikenal dengan satu jaringan. Nah, sedangkan oktat yang keempatnya itu adalah addressnya, address kliennya. Ya, oke, saya akan coba mendemokannya. Pilih IP address, ya, lalu pilih addressing, tambah. Nah, sekarang kita input IP address beserta dengan subnettingnya. Nah, kita misalkan 192.168.1. Nah, ini kenapa saya 1? Karena di sini portnya adalah 1, ya. Ya, kita ngikutin port aja biar kita mudah ingat, tuh, ya. Titik. Nah, untuk oktat keempatnya adalah IP address di interface yang pertama, ya. Saya kasih 1 saja. Nah, berapa di interface yang pertama ini untuk diberikan kepada klien dalam satu jaringan? Misalkan trafficnya adalah 24. Nah, ini subnetnya adalah 24, ya. Nah, nanti di kliennya juga sama, subnetnya adalah yang 24. Dalam arti kliennya sejumlah 254 address yang akan diberikan dalam satu jaringan tersebut, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan IP address dan subnet masknya atau subnettingnya. Wajib Anda paham, ya. Nah, setelah itu lalu kita apply dulu. Nah, apa ini? Network. Nah, network ini adalah ID-nya. ID pada port 1 atau interface 1, 192.168.1. Nah, enak. Selanjutnya lagi interface-nya saya akan pilih yang Ether 1. Oke. Apply. Oke. Nah, sekarang perhatikan di monitor bahwa aplikasi MikroTik di Winbox ini akan tertutup karena di di interface laptop pertama ini belum dikonfigurasi. Kita klik, saya kasih IP-nya, lalu kita klik dan isi properties, lalu pilih IP versi 4. Nah, kita ketik 192.168.1. Nah, ini ID-nya harus 1 karena kita di jalur interface 1, ya.
saya kasih 2 ngurut ya, nanti bisa ditambahkan dengan klien yang ketiga, yang keduanya, yang ketiga, keempat, dan seterusnya dalam satu jaringan. Oke, tab, oke, ya. Nah, kita coba perhatikan di sini belum ada pergerakan pengiriman data, dan untuk lebih penasaran lagi kita cek di interface-nya ada nggak. Nah, ini lagi proses ya, nomor 1 belum ada. Oke, nah, perhatikan, coba kita ping 192.168.1.1. Nah, ketika Anda melihat seperti ini, ya, Anda jangan grogi, ya, Anda jangan panik, Anda jangan bingung. Ini persoalannya adalah di WinMikrotik-nya yang belum menyesuaikan dengan pengaturan atau konfigurasi yang setelah dibuat. Oke, kita coba ke reboot dulu. Ke reboot, mana sistem reboot. Oke, yes. Ya, baik. Ternyata kita sudah melaksanakan sebuah proses reboot dan kita sudah masuk lagi login sesuai dengan alamatnya, ya, sesuai dengan alamat IP 192.168.1.1. Ya, karena 1.1-nya itu interface pertama ya di sini. Oke. Selanjutnya kita coba apakah klien di jaringan 192.168.1 ini terkoneksi dengan interface di router. Ya, kita coba ping 192.168.1.1. Nah, ini menandakan sebuah reply from 192.168.1.1 sudah diterima, dan ini pesan dari router Mikrotik kepada klien bahwa klien di jaringan 192.168.1 sudah terhubung. Oke, nah itu ID jaringan, ID network dalam satu jaringan, nah, di mana IP address kliennya itu 192.168.1.2, sedangkan di interface routernya 192.168.1.1, dan ini bisa ditambahkan dengan klien yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai sejumlah 254 klien dalam satu jaringan. Nah, selanjutnya lagi, bagaimana konfigurasi di klien yang kedua? Masih tetap kita memahami tentang IP address sama subnettingnya. Ya. Oke, kita langsung menuju ke menu IP, pilih address dan tambah, dan sekarang kita input IP address beserta subnet masknya 192.168.2. Nah, karena posisi di interface 2 ya, interface 2.1. Nah, untuk subnetnya itu 24 saja biar mudah, yaitu untuk kliennya sejumlah 254. Kita apply, maka di sini network ID-nya 192.168.2 ya. Interface-nya saya pilih yang kedua ya, apply, oke. Nah, sekarang kita cek di interface. Nah, di menu interface-nya kita cek. Nah, ini tidak ada pergerakan sebuah pengiriman data dari router ke klien ya. Nah, kita atur kliennya. Silakan di sini diatur klien yang kedua. Nah, klien yang kedua. Ya, baik, kita konfigurasi ya IP address di klien yang kedua, dalam arti beda jaringan dengan interface yang pertama. Ya, kita atur. Ya, properties. Lanjut, pilih IP versi 4. Nah, kita isi IP address client di interface kedua 192.168.2.2. Oke ya.
Oke. Oke. Nah, sekarang kita cek koneksinya dengan menggunakan command from line atau dikenal dengan CMD aja. Kita ping ke interface 2 di router MikroTik 192.168.2.1. Nah, ini udah terkoneksi ya. Jadi untuk interface 2 sudah terkoneksi dengan klien ya. Nah, dengan IP address kliennya 192.168.2.2 ya, itu sudah terkoneksi. Nah, sekarang bagaimanakah menghubungkan dua komputer ini yang berbeda jaringan saling bertukar informasi atau berkomunikasi ya? Bagaimana kita mencoba tanpa gateway ya? Apakah bisa terhubung antara interface 1 dengan interface 2 atau jaringan 1 dengan jaringan kedua? Nah, kita ping dari klien jaringan kedua, ping 192.168.1 ya, di jaringan interface 1 ya, di router MikroTik. Nah, titik 1 addressnya. Nah, ini kan tidak terhubung ya, ada semacam pilot general failure-nya, ada kegagalan ya. Kita coba dari komputer yang pertama ya, komputer yang pertama di interface 1 ya, kita ping 192.168.2.1. Nah, tidak terhubung kan? Nah, maka di sini membutuhkan sebuah IP gateway. Apa itu IP gateway? IP gateway itu adalah sebuah gerbang atau sebuah pintu keluar dari dalam satu jaringan itu sendiri, atau dari satu jaringan keluar ya ke jaringan yang lain ya. Seperti analogikanya pada perumahan atau komplek perumahan, di mana setiap komplek itu ada portal-portal jalan. Nah, jadi kalau bukan kompleknya, maka portal itu akan tertutup ya, karena portal itu adalah tempat keluar masuknya komplek. Nah, sedangkan komplek yang lain juga sama, ada portalnya ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak mendapatkan izin dari pemegang portal, maka tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa keluar dari jaringan tersebut ke jaringan yang lain. Oleh karena itu, bahwa gateway ini adalah pintu keluar klien dalam satu jaringan ya. Oke, kita coba tambahkan ya gateway-nya nah, di IP root. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah IP address, itu gateway-nya sudah otomatis ya. Kita cek di IP root. Nah, ini gateway-nya ada. Nah, ini. Nah, ini gateway-nya di Ether 1, berarti ya interface 1, Ether 1 itu gateway-nya 192.168.1.1. Itu udah otomatis ya. Sedangkan di interface yang kedua, gateway-nya 192.168.2.1. Ya, jelas ya? Oke. Maka setiap interface atau jaringan itu memiliki gateway-nya masing-masing, kliennya ya. Saya ulangi lagi, kliennya harus memiliki gateway-nya dalam satu jaringan. Nah, contohnya kita di interface pertama ini, di jaringan pertama, kita berarti gateway-nya adalah 192.168.1.1. Kita masukkan di kliennya gateway-nya. Nah, kita masukkan gateway-nya 192.168.1.1. Oke, close ya. Oke. Nah, gateway ini dimaksud adalah bahwa klien yang pertama ingin request ke jaringan yang kedua, yang sebelah ya. Nah, maka jaringan yang sebelah harus punya gateway lagi. Kita konfigurasi lagi gateway-nya di jaringan kedua. Nah, kita masukkan gateway-nya yang jaringan kedua 192.168.
2.1 ya. Oke. Nah, secara teoritis ini sudah harusnya terhubung ya. Jikalau tidak terhubung, maka ada beberapa pengaruh-pengaruh dari sistem operasi itu sendiri, semacam kayak firewallnya yang masih terbuka atau yang sudah diaktifkan ya, yang sudah diaktifkan tidak dimatikan firewallnya atau tidak digunakan. Oke, kita coba ping ke interface 1 dulu ya, dari klien jaringan kedua. Kita ping 192.168.1 ya, .1. Oke, nah ini sudah terhubung. Berarti klien di jaringan kedua ini sudah bisa keluar dari jaringan 192.168.2, sudah bisa keluar. Nah, secara teoritis ini harusnya bisa terhubung dengan klien di jaringan pertama ya. Oke, kita ping lagi ke jaringan 1 tapi di klien, yaitu addressnya 2, ganti 2. Nah, ini sudah terhubung. Kita balik lagi ke jaringan pertama, kita cek di ping ke komputer kedua di jaringan kedua. Kita ping 192.168.2.1. Oke ya, interface 2 ya, interface 2 di Mikrotik. Lanjut, lalu kita ping ke kliennya di jaringan 2. Nah, ternyata di sini request timeout, maka troubleshootingnya adalah di klien yang kedua. Kemungkinan ada firewall yang aktif. Kita cek firewallnya. Nah, ini sudah mati ya. Oke, coba run. Laptop yang kedua setelah dikonfigurasi firewall sudah dalam keadaan mati ya, sudah dalam keadaan terblok ya. Dan solusinya adalah kita mencoba untuk mereboot si router ini ya. Kita reboot ya. Oke, kita reboot Mikrotiknya, pilih sistem, pilih reboot. Oke, yes. Kita tunggu proses rebootnya. Ya, oke, udah masuk. Kita langsung aja mengeping dari komputer yang pertama ya, merequest ke komputer yang kedua dengan beda jaringan. Kita ping 192.168.2.2. Oke, nah ini sudah terhubung ya. Jadi itu fungsi dari IP gateway. Jadi adanya IP gateway ini sebagai pintu keluar dari jaringan tertentu menuju ke jaringan yang lainnya. Dan perlu Anda ketahui, walaupun kita hanya ada IP address sama gateway dan router kita sudah terhubung dengan jaringan internet ya, maka secara internal itu komputer klien sudah terhubung, sudah bisa ngeping ke alamat server atau alamat IP yang lainnya ya. Tapi IP tersebut tidak bisa memanggil dengan menggunakan domain ya, dengan menggunakan domain, karena tidak ada mengkonversi IP DNS-nya ya. Sorry, ulang lagi, karena tidak ada mengkonversi IP ke domain atau sebaliknya mengkonversi domain ke IP. Nah, itu hanya dua saja dulu ya. Saya sampaikan bahwa menghubungkan komputer antar jaringan itu wajib si klien ya, itu ada IP address,
dan IP gateway. Nah, nanti untuk video selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan tentang bagaimana menghubungkan komputer di mesin mikrotik 1 terhubung dengan mesin mikrotik kedua dan terhubung lagi dengan kliennya di mikrotik 2. Nanti video selanjutnya. Nah, minimal Anda paham tentang IP address, IP gateway. Itu konsepnya, ya. Konsepnya. Oleh karena itu, ya Anda setelah memahami IP address, IP gateway, Anda wajib memahami klasifikasi IP address yang kita sudah pernah belajar ya pada waktu semester ganjil tentang klasifikasi atau kelas IP. Ada A, kelas B, kelas C, kelas D, dan E. Kita hanya memahami A sampai C saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga harus paham gitu, tentang masing-masing kelas, yaitu kaitannya dengan ID-nya. Ya. Dimana kelas A ID-nya di oktat pertama, kelas B ID-nya di oktat 1 dan 2. Kalau C itu ID-nya 1, oktat 1, oktat kedua, oktat ketiga, ya. Nah, itu Anda wajib paham. Yang ketiga aja, Anda harus paham mana itu IP lokal atau dikenal dengan privat dan mana itu IP publik atau IP internet lah, gitu ya. Nah, Anda harus paham benar dua itu ya. Terus yang keempatnya, Anda wajib memahami tentang cara menghitung subnet supaya ketika Anda sudah memahami subnetting, Anda akan bisa mengatur berapa klien yang akan diberikan IP dari router ke klien, ya, berapa itu. Nah, itu ada di subnetting menghitungnya. Nah, oleh karena itu, ya, oleh karena itu, ya, saya akan mencoba untuk memberikan tugas kepada kalian, ya, itu satu Anda buat, ya, apa yang saya demokan tadi, apa yang saya praktekkan tadi, ditulis kembali, ya, oleh Anda, ya. Nah, setelah ditulis, baru Anda lakukan praktek, betul tidak? Sama enggak praktek antara yang saya lakukan dengan praktek Anda lakukan, ya. Nah, kalau sama, tinggal Anda lakukan secara berulang-ulang, ya. Jangan 1 kali, jangan 2 kali, 3 kali, terus. Nah, ingat, kita ini adalah keterampilan vokasional. Nah, untuk memahami keterampilan vokasional itu adalah caranya berlatih, berlatih terus, ya. Silakan Anda gali, ya, tentang jaringan komputer atau menghubungkan dengan komputer yang lain. Anda gali. Nah, kalau Anda sudah, ya, memahami cara menghubungkan antar komputer dengan komputer yang lain atau menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain, maka Anda berapapun, ya, routernya, Anda akan mampu menghubungkannya. Atau apapun merek routernya, Anda akan bisa melakukan penghubungan antara komputer dengan router atau dengan WiFi, ya, atau dengan komputer yang lain, ya, seperti itu. Oleh karena itu, saya simpulkan bahwa menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain dengan berbeda jaringan, maka Anda di klien, ya, maupun di router itu IP-nya adalah IP address sama gateway yang dibutuhkan, ya. Nah, nanti kalau untuk menghubungkan dengan jaringan internet ada tambahan namanya IP DNS. Ya, nanti kita jelaskan sesi tersebut, ya. Nanti di sesi terakhir, ya. Kita pembahasan seperti ini saja. Terima kasih atas perhatian video ini.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna bagi ke depan, dan mudah-mudahan Anda mencoba mempraktekannya, dan mudah-mudahan Anda memiliki keterampilan di jaringan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.